Sia agung kalian. Matsugami Haruno Ninja Jepang. Hanya ini, semua kekuatan yang kalian miliki. Kalian parah. Petarung tidak berguna. Kungfu kalian adalah sampah dari sampah. Adalah sampah dari sampah. Wang Yi, ibu dari Chen Xiaowan. Bisakah aku pergi menemuinya? Dia belum mati. Tidak berguna. Karena kamu sudah kehilangan semua muka. Lebih baik kamu mati saja. Mari kita bercerai. Tidak berguna. Nyah. Aku pasti buta waktu itu. Sampai jatuh cinta pada si tidak berguna sepertimu. Chen Xiaowan jenius seni bela diri. Menerjang maju dengan langkah kaki. Binbinki dengan niat. Gerakan kekuatan dengan ki. Kecepatan pukulanmu menentukan kemenangan atau kekalahanmu. Sepuluh tahun kemudian. Chen Wudong sepupu Chen Xiaowan. Pukulan saya ini, sahabat pukulan paman keduamu. Bagaimana menurutmu? Masih sama tidak berguna. Tidak heran kau kalah dari Jepang waktu itu. Istrimu bahkan kabur dengan orang lain. Kau benar-benar mempermalukan leluhur kami. Gudong. Xiaowan baru saja lolos. Chen Dahai, ayah dari Chen Xiaowan. Seleksi awal turnamen seni bela diri. Keluargamu sekarang kaya raya. Kau juga jalankan sekolah sebesar ini. Lihat. Bisakah kau melunasi biaya sparring selama bertahun-tahun ini? Aku izinkan kau sparring dengan. Itu karena kau adalah kerabatku. Kau belum pernah berlatih di sekolah sehebat ini kan? Dan kau masih berani meminta uang padaku. Gudong. Xiaowan adalah adikmu bagaimanapun juga. Aku tidak punya kerabat tidak berguna seperti itu. Ayah, aku dapat pemberitahuan audisi untuk turnamen seni bela diri. Ayah. Ayah baik-baik saja. Chen Guodong, kenapa kau memukul ayahku? Xiaowan, ayah baik-baik saja. Ayah secara aktif mencarinya untuk sparring. Kau butuh uang untuk turnamen seni bela diri. Kau butuh teman berlatih kan? Aku akan melakukannya. Sepupu sepupu. Kau hanya seorang gadis kecil. Jangan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Aku bisa melakukannya hanya dengan satu jari. Guodong. Chen Dahai. Chen Erhe, paman dari Chen Xiaowan. Apa yang kau lakukan pada anakku? Chen Guodong berkulit tebal dan tangguh. Apa yang mungkin terjadi padanya? Gadis nakal itu, jika sesuatu terjadi pada Guodong, nyawa kalian berdua ayah dan anak Siswi Huawi Chen Xiaowan. tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Ibu aku baik-baik saja. Dia hanya ingin meminta padaku biaya latihan tanding itu saja untuk mengirim putrinya ke turnamen seni bela diri. Gadis yang pantas, tinggal di rumah tunggu nikah saja. Mengapa berlatih seni bela diri? Hanya Guodong kita yang bisa membawa kehormatan bagi keluarga Chen. Apakah aku berlatih seni bela diri atau tidak? Itu bukan urusanmu. Biaya latihan yang ayahku kerjakan dengan keras. Kenapa kau tidak membayarnya? Kenapa tidak? Kau dari sekolah bela diri sampah, dan kau sampah yang diajari oleh sampah. Dan terlebih lagi, karena ayahmu adalah desa keluarga Chen, pecundang yang terkenal buruk. Renyah orang tak berguna. Ayah, Xiaowan, ayah baik-baik saja. Begini saja. Ayah berhenti minum obat semester 2 ini. Kau ambil uang ini untuk biaya perjalanan. Kau pun bisa tenang ikut kompetisi.
Sekarang masuklah seniman bela The diri. film was translated Chen and Xiaowan. narrated by M. Babak Media. kualifikasi. Semifinal. Final. Ayah? Ayah, lihat itu. Aku berhasil. Aku mengalahkan semua orang. Aku nomor 1 di bawah langit. Tidak. Mustahil. Pemimpin aliansi. Bagaimana bisa ada yang secepat itu? Pukulan dan teknik gerakan. Aku belajar seni bela diri hingga kini, dan belum pernah melihat siapapun dengan keterampilan selincah itu. Ini sudah melampaui batas kecepatan dan kemampuan fisik manusia. Mungkinkah kontestan ini menggunakan cara ilegal sebelum kompetisi untuk membuat kemampuan fisiknya dalam waktu singkat melebihi batas kecepatan manusia? Jika memang begitu, maka dia adalah aib bagi dunia seni bela diri Xia Agun. Keluarkan pengumuman. Segala hasilnya dan peringkatnya. Semua peserta harus menjalani tes darah dan urin. Pengumuman akan ditunda selama 24 jam. Hasil akhir turnamen seni bela diri. Ya. Jika seniman bela diri ini menang dengan melanggar aturan, aku akan mengeluarkannya dari dunia seni bela diri dan melarangnya secara permanen. Jika dia dengan kekuatannya sendiri melampaui batas kemampuan fisik manusia dan mengangkat seni bela diri Xia Agun ke tingkat yang baru, aku akan secara pribadi mengunjungi rumahnya untuk memberinya mahkota nomor 1. Su Jiachen miliarder dari Xia Agung. Halo Nana Chen. Atas nama grup Su, aku secara resmi mengundangmu untuk menjadi juru bicara untuk grup ini, seluruh rangkaian produk. Ini adalah kontrak 1 miliar. Mohon tinjau. Untuk mengiklankan grup Su. Ya, Apa kau yakin tidak salah orang? tidak ada kesalahan. Penampilanmu di turnamen seni bela diri cukup mengesankan. Percayalah padaku, aku pasti akan menjadikanmu seniman bela diri wanita legendaris di era ini. Bagaimanapun juga kau adalah nomor 1 Xia Agun. Dan juga nomor 1 dunia di masa depan. Tapi hasil kompetisi baru akan diumumkan setelah 24 jam. Bagaimana kau bisa yakin aku nomor 1? Jangan khawatir jika kau yang kedua. Tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Ini rombongan mobil yang kusiapkan untukmu. Kau harus berangkat duluan. Setelah aku menyelesaikan urusan di sini, aku pasti akan pergi ke desa keluarga Chen untuk melakukan kunjungan pribadi dan mempersembahkan hadiah ucapan selamat. Silakan. Hari ini adalah hari turnamen seni bela diri. Hasilnya diumumkan. Ini juga desa keluarga Chen. Hari pemujaan leluhur tahunan. Semua keluarga diundang ke aula leluhur. Kepala desa keluarga Chen. Mari kita rayakan bersama. Desa Chen tempat orang hebat dan energi spiritual. Selama 1000 tahun, sering menghasilkan anak ajaib seni bela diri. Tahun ini tiap rumah tangga yang ikut kompetisi tingkat kote atau lebih tinggi, kompetisi seni bela diri, akan menerima 10.000. Setelah 3 batang dupa, peringkat turnamen seni bela diri akan diumumkan ke seluruh dunia. Jika seniman bela diri dari desa Chen kita beruntung masuk peringkat atas turnamen, mereka akan menerima penghargaan berikut. Juara ketiga menerima 100.000. Juara kedua menerima 500.000. Juara pertama, penerima gelar nomor 1 di bawah langit, akan menerima 1 juta.
ditambah hak untuk mewarisi sebagai kepala desa berikutnya. Balai leluhur keluarga Chen. Orang tak berguna dan anjing tidak diizinkan masuk. 10 tahun yang lalu. Itu di luar balai leluhur, di mana dia oleh sekelompok prajurit muda Jepang, dipukuli hingga kalah memalukan. Kau masih berani kembali. Kakak. Hari ini, hasil turnamen seni bela diri akan diumumkan. Aku ingin menyalakan sebatang dupa untuk Xiao Wan. Aku harap dia bisa meraih peringkat yang bagus. Chen Xiaowan. Jika Chen Xiaowan bisa meraih peringkat, babi akan terbang. Anakku, Guodong akan menang kejuaraan seni bela diri. Pesaing teratas. Aku tak akan menyembunyikannya. Guodong dalam kompetisi seni bela diri ini tampil sangat baik, mengalahkan juara tahun lalu. Mengesankan. Guodong benar-benar tidak mengecewakan. Sudah genap 10 tahun. Kita akhirnya bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi. Kita akhirnya bisa hidup dengan martabat. Guodong benar-benar pilar desa keluarga Chen kita. Pilar desa keluarga Chen kita. Tidak seperti beberapa orang yang tidak kompeten dan bahkan menyakiti putri kandungnya sendiri. Memaksa seorang wanita untuk bersaing melawan pria. Bahkan, jika dia tidak mati, dia kemungkinan akan cacat. Xiao Wan sudah menjadi jenius seni bela diri sejak kecil. Setelah dupa ini habis terbakar, namanya pasti akan mengguncang dunia seni bela diri. Dia akan raih kembali gelar nomor 1. Jangan mempermalukan dirimu di sini. Seorang jenius harus bertindak seperti itu. Aku pria yang baik. Dan putriku ditakdirkan untuk menjadi jenius juga. Bagus sekali kamu yang tidak berguna. Jangan salahkan aku tak kasihan padamu. Jika kau bersikeras menyalakan dupa, maka merangkaklah di antara kakiku. Jika tidak, kau dan putrimu tidak akan pernah lagi dalam hidupmu menginjakkan kaki ke balai leluhur. Aku bisa memilih untuk tidak masuk aula leluhur. Tapi putriku harus. Anggap saja demi Xiao Wan. Semuanya cepat datang dan lihat. Mantan nomor 1 Xia Agung sekarang melakukan merangkak selangkangan untuk kita. Jadi sekarang, bolehkah aku menyalakan dupa untuk Xiao Wan? Menyalakan apa? Putrimu melakukan kejahatan perzinahan dan pelanggaran hukum. Kau dan putrimu, keduanya harus dicabut dari garis keturunan leluhur kalian. Kejahatan apa yang dilakukan putriku? Mungkin semua orang belum tahu alasan mengapa hasil kompetisi ini ditunda. Adalah karena putrinya berkolusi dengan kekuatan asing dan dicurigai menggunakan obat peningkat performa, menyebabkan semua kontestan harus menjalani pemeriksaan ulang. Apa menggunakan obat-obatan? Pelatihku memberitahuku bahwa kecepatan pukulannya melampaui orang biasa. Kalau bukan obat, apa itu? Sekarang pemimpin aliansi sedang bersiap untuk melarang Chen Xiaowan sepenuhnya. Bagaimana menurut kalian semua? Orang yang menyedihkan seperti itu, haruskah dia diusir dari desa keluarga Chen? Tidak. Tidak mungkin. Ini pasti rumor. Buktinya tak terbantahkan. Mari kita lihat bagaimana kau akan membantah ini. Semua lihat, lihatlah Chen Xiaowan ini. Dia sangat dekat dengan pria ini. Mereka jelas punya hubungan yang tidak pantas. Tepat sekali. Orang yang menyedihkan ini benar-benar noda bagi desa keluarga Chen kami. Ayahnya orang yang menyedihkan, dan putrinya bertingkah seperti pelacur. Mereka benar-benar bagai pinang dibelah dua. Tidak heran putrimu menghabiskan sepanjang hari bergaul dengan pria. Jadi, dia menggunakan alasan The berlatih film was seni bela diri translated untuk menarik and pria. narrated by M Media. Tidak mungkin. Xiao Wan tidak akan melakukan hal seperti itu. 10 tahun yang lalu, kau kalah telak melawan Jepang, membawa aib bagi semua orang. 10 tahun kemudian putrimu bahkan berkolusi dengan kekuatan asing. Kalian ayah dan anak apakah manusia? Keluar. Keluar. Ayo keluar, ayo keluar. Ayo keluar. Ayo keluar. Kepala desa, saya menyarankan agar kedua individu ini
Diusir dari desa keluarga Chen. Untuk meredakan kemarahan publik, pergi. Bawa daftar keluarga. Aku akan segera mencoret nama mereka. Kepala desa seperti kata pepatah, jika seorang anak tidak diajari, itu adalah kesalahan Ayan. Ayan dan anak ini telah melakukan perbuatan keji seperti itu. Saya percaya itu pasti karena leluhur mereka tak cukup kebajikan. Maka leluhur seperti itu, jika mereka tetap berada di desa keluarga Chen kita, akan mengganggu Feng Shui. Tepat sekali. Benar sekali. Maka leluhur yang hasilkan keturunan buruk tidak pantas tetap berada di desa keluarga Chen. Gali mereka dan usir dari desa. Jangan tinggalkan orang jahat. Tidak. Orang tuaku sudah dimakamkan selama lebih dari 20 tahun. Aku mohon padamu, jangan ganggu ketenangan mereka. Ini semua salahku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan aku. Aku rela dikeluarkan dari daftar keluarga. Aku mohon padamu, tolong sisakan garis keturunan untuk putriku. Penduduk desa lihat. Dupa ini sudah terbakar hampir setengahnya. Hasil pertemuan akan segera diumumkan. Aku mohon padamu, tolong tunggu sebentar lagi. Xiaowan akan kembali. Aku akan jelaskan pada semua orang. Tunggu. Kita sudah menunggu selama 10 tahun. Setelah kekalahan itu, setiap dari kita yang hadir di sini, apakah ada yang hidup sehari pun dengan tenang? Dan apa yang kita tunggu sekarang adalah skandal penggunaan narkoba putrimu. Lagi pula putrimu bersekongkol dengan orang luar. Dia kembali pun tak boleh masuk olah leluhur. Siapa tahu masalah apa yang dibawanya kembali. Apa yang kau lakukan? Chen Dahai, apa kau mencoba memukul seseorang? Putrimu berani, sekarang kau larang orang bicara. Kepala desa sesama penduduk desa. 10 tahun lalu, dalam pertempuran, disergap musuh aku kalah telak. Tapi aku mohon padamu, mengingat bahwa saya telah bertahun-tahun membela desa keluarga Chen. Kalian semua beri aku kesempatan. Tunggu sampai Xiaowan kembali. Kekalahan adalah kekalahan. Bahkan jika aku disergap oleh orang lain, itu artinya kemampuanku kurang. Kau tidak berguna. Bukan hanya saat kau hidup, kau tidak layak diampuni. Dalam kematian kau permalukan leluhur. Terlebih lagi, kau bahkan punya putri seperti ini. Kau tidak berguna. Jika bukan, karena kau adalah kerabatku, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Saya bisa mati. Tapi saya mohon pada kalian semua, tunggu sampai Xiaowan kembali. Hidupku hidup Chen Dahai. Saya bisa membalas kepada semua orang. Jika kau ingin mati di desa keluarga Chen, tanya dirimu apakah kau pantas. Baiklah. Mengingat bertahun-tahun pengabdianmu, melindungi desa keluarga Chen, aku akan memberimu satu kesempatan. 10 tahun yang lalu kau menumpahkan darah di balai leluhur. Mengalami kekalahan telak dari seorang pemuda Jepang. Singa batu ini menyaksikan desa keluarga Chen. Noda paling menyedihkan. Aku masih ingat sampai hari ini. Berandal itu meludahinya. Jika kau bisa menggunakan tinjumu untuk menghancurkannya, maka kami akan sementara memaafkanmu dan menunggu Xiaowan kembali bersama. Itu singa batu seberat 200 kg. Siapa yang bisa hancurkan dengan tangan kosong? Jika itu dia 10 tahun yang lalu, dia mungkin punya kesempatan. Tapi sekarang dia hanya orang tak berguna. Chen Dahai, tubuhmu capek dan sakit. Jika kau tidak beristirahat dengan benar, tubuhmu tidak akan bertahan bertahun-tahun lagi. Baiklah. Saya pasti bisa melakukannya. Pemimpin aliansi, seniman bela diri ini tidak ada masalah. Terlebih lagi kecepatan pukulannya. Tidak hanya memecahkan rekor seniman bela diri Xia Agung, tetapi juga memecahkan rekor dunia. Cepat sebarkan beritanya. Seorang ahli bela diri telah muncul. Ya, Guru Besar Provinsi. Guru Besar Kota. Guru Besar Kabupaten. Apel, orang yang memecahkan rekor dunia. Yang terhebat di dunia, ada di kota provinsi kita. Apel, yang terhebat di dunia, ada di kabupaten kita. Dan juga memecahkan rekor dunia. Cepat siapkan mobil, aku akan pergi ke desa keluarga Chen. Tiba dalam 10 menit. Balai leluhur desa keluarga Chen. baiklah, tolong percepat sedikit lagi. Ayah, aku akan segera kembali. Semua rasa hormat dan kejayaan yang hilang akan kubawa kembali bersamaku. Tunggu. Jika kau tidak bisa menghancurkan singa batu ini, lalu apa yang akan terjadi? Saya akan menerima hukuman apapun.
Bagus. Semua orang dengar itu. Jika dia tidak bisa menghancurkan singa batu ini, aku akan meninjunya sekali dan menghancurkan tengkoraknya. Gantung dia di luar aula dan biarkan dia di sana selama 3 hari 3 malam untuk menghapus aib masa lalu dengan darah. Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Bagus. Dasar kucing sakit. Apa kau tidak makan? Babi peliharaanku yang mencari kubis memiliki kekuatan lebih darimu. Seorang jenius tetaplah jenius. Gelar terhebat di dunia milikmu saat ini tidak dicapai melalui kecurangan, kan? Pergi sana si tak berguna. Jangan membuat keributan di sini. 1 jam telah berlalu. Paman kedua. Selamat. Setengah telinga terlepas. Masih ada 1 jam lagi. Mari kita lihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Itu berdarah. Semuanya jaga jarak. Putrinya tidak suci. Darahnya mungkin juga tercemar. Seorang jenius tetaplah jenius. Jangan biarkan darahmu menodai balai leluhur keluarga Chen. Kurasa tidak perlu. Waktu setengah batang dupa telah berlalu. Buang-buang waktu saja. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Paman kedua, beristirahatlah dengan tenang. Berhenti. Chen Xiaowan, bagaimana dia bisa kembali? Dia membawa 200 kg beras. Dihancurkannya dengan 1 tangan. Omong kosong. Permukaan singa batu itu utuh. Sebenarnya bagian dalamnya sudah hancur oleh energi internalku. Dia hanya memanfaatkan situasi. Chen Xiaowan, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini lagi. Kau mengonsumsi obat peningkat performa di kompetisi luar. Kenapa mereka tidak membunuhmu? Apa yang kau bicarakan memakai narkoba? Apa yang masih kau pura-purakan? Kau tak setia, tak berbakti, dan tak punya hati nurani. Kau melakukan kejahatan. Kau mempermalukan leluhurmu. Semua penduduk desa keluarga Chen setuju. Kau dan ayahmu yang tidak berguna keluar dari daftar keluarga. Jangan pernah kembali ke desa selamanya. Tepat sekali. Seseorang yang tidak berguna sepertimu adalah aib bagi desa kami. Aku tak langgar ajaran leluhur. Aku berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri untuk membawa kejayaan bagi leluhur kita. Chen Dahai ini adalah putri baikmu yang kau besarkan. Pengkhianat dan penuh kebohongan. Cepat bawa si tak bergunamu dan keluar dari desa keluarga Chen. Keluar. Keluar, keluar, Keluar. 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 Xiaowan, ayah tidak berguna. Ayah telah melibatkanmu. Baguslah, kalau kau tahu orang tua bangka. Lagi pula, kau gagal menghancurkan singa batu itu. Kau harus mati di depan balai leluhur. Tebus dosamu pada leluhur. Qian Guodong, ayahku, adalah paman keduamu. Dia bekerja untuk sekolah seni bela dirimu secara gratis begitu lama. Apa kau mencoba memaksanya sampai mati? Bekerja gratis itu aku yang memberikan bantuan. Jika bukan, karena kebaikan keluarga kami, kau ayah dan anak tidak akan hidup hari ini. Benar sekali. Menggigit tangan yang memberi makan. Kau harus digantung sampai mati. 2 orang tak tahu berterima kasih ini. Ini adalah janji, Chen Dahai sendiri. Jangan tarik kembali kata-katamu. Jangan salahkan aku, kakakmu. Karena bersikap kejam, si tak berguna ini kau besarkan. Perjanjian kematian itu juga kau tanda tangani. Kau tidak menghancurkan singa batu ini. Bayar dengan nyawamu. Hanya 1. Singa The batu film was beberapa ratus kilogram. translated and narrated Jika by aku menghancurkan Amnesia. singa batu ini, bukankah itu akan membuktikan bahwa aku punya keahlian nyata? Maka kau akan melepaskan ayahku. Singa batu ini tidak sesederhana itu. Energi dalam putraku sangat rendah. Hanya dengan musi tidak berguna. Bisakah kau memecahkannya? Singa batu ini beratnya 500 KT. Hanya seseorang seperti Guodong, seorang seniman bela diri pria, yang bisa menghancurkannya. Kau hanyalah seorang wanita lemah. Ingin lihat kau lakukan itu. Siapa bilang wanita lebih rendah dari pria? Singa batu yang bisa dihancurkan Chen Guodong. Aku Chen Xiaowan juga bisa melakukannya. Apa kamu gila? Baru belajar sedikit sudah merasa hebat. Ilmu bela diri dangkal. Kamu berani membandingkan dirimu dengan pria. Itu hanya untuk pamer. Kamu sudah kehilangan semua rasa malu. Yang berani lancang. Aku ingin melihat. Kepala Sekolah Seni Bela Diri Hualin.
Siapa yang berani lancan di depan? Nomor 1 di bawah langitku. Guru kau di sini. Guru membawakanmu kabar baik. Setelah verifikasi, total poin Anda di turnamen seni bela diri sudah mencapai peringkat pertama di kabupaten. Ini adalah hadiah dari guru Anda untuk Anda. Bonus 500.000. Bu Odong, kau hanya mendapat juara pertama di tingkat kabupaten. Mama, untuk berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri ini, semua wajib ikut lomba tingkat kabupaten. Di atas tingkat kabupaten ada tingkat kota, dan bahkan tingkat provinsi secara nasional. Kompetisi tingkat kabupaten ini hanyalah langkah pertama. Saya pasti tidak akan berada di peringkat ini. Benar sekali, kompetisi seni bela diri Kabupaten Chen Guodong, poinnya jauh di depan. Unggul jauh dari yang setingkat. Nomor 1 di bawah langit tahun ini, pasti akan menjadi Anda. Ada apa ini? Sebelumnya aku menang 10 laga beruntun. Jadi aku dibebaskan dari final tingkat kabupaten. Itulah mengapa nilai akhirku tidak setinggi Chen Guodong. Benar. Sejumlah kecil prodigi seni bela diri, setelah meraih kemenangan beruntun, dapat dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kakak senior saya adalah salah satu contohnya, sekolah seni bela diri Gegedada. Juga ingin menjadi nomor 1 di bawah langit. Guru sekolah Anda saat itu dipukuli oleh saya seperti makhluk kecil yang menyedihkan. Orang seperti dia juga bisa melatih seorang nomor 1 di bawah langit. Sungguh lelucon. Guru saya adalah mantan guru besar tingkat kota. Beraninya kamu masih membantah itu? Karena kau adalah mantan guru besar, maka kau pasti tahu. Turnamen seni bela diri memang memiliki jadwal kompetisi seperti itu. Ya memang begitu, tapi itu tidak ada hubungannya dengan kelompok ini, yang tidak berguna. Ini dari turnamen seni bela diri. Daftar seniman bela diri pemakai doping. Tertulis hitam di atas putih di atas. Chen Xiaowan. Doping di kompetisi langsung terbuang dari dunia bela diri. Larangan seumur hidup dari kompetisi. Tidak. Tidak mungkin. Selama semua orang tidak buta, Anda semua bisa melihat bahwa di daftar terlarang ini, nama Anda tertulis dengan jelas. Nama Chen Xiaowan. Apalagi yang harus Anda perdebatkan? Usir mereka. Jika tidak, seluruh desa kita tidak akan punya muka untuk bertemu leluhur kita. Sungguh noda bagi desa keluarga Chen. Chen Dahai, kau bisa membesarkan putri yang memalukan seperti itu. Lihat baik-baik. Petarung wanita marga Chen di daftar ini sama sekali bukan aku. Bermarga Chen dan seorang wanita. Jika bukan kau, lalu siapa lagi? Buktinya ada tepat di depanmu. Berani berbuat tak berani mengaku ya? Sungguh lelucon. Ada ribuan seniman bela diri di dunia. Hanya berdasarkan satu daftar yang ambigu. Anda ingin menjebak murid saya. Izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak menerimanya. Benar, saya juga tidak menerimanya. Tidak ada dari kami yang menerimanya. Sekelompok orang tak berguna masih berani melawan saya. Kakak senior, terkadang orang hanya harus menerima nasib mereka. Anda dan saya berbeda jauh seperti awan dan lumpur. Hal yang sama berlaku untuk Anda dan murid-murid saya. Meski Anda hasut Chen Xiaowan pakai obat, dia tetaplah orang yang tidak berguna. Seperti lumpur tak nempel di dinding. Diam. Murid saya tidak akan pernah menggunakan obat-obatan. Buktinya sudah jelas. Dasar orang tua bodoh, masih mencoba berdebat. Kau bahkan bawa murid-murid tak berguna. Tak pantas bawakan sepatuku. Apa yang Anda katakan? Jika Anda berani, katakan lagi. Saya bilang kalian semua yang hadir di sini. Semuanya sampah. Kalian orang-orang rendahan. Maka kalian harus memiliki kesadaran diri sebagai orang rendahan. Jangan seperti Chen Xiaowan setiap hari. Menipu diri sendiri. Jika Anda berani memfitnah guru lagi, atau memfitnah adik seperguruan, kami tidak akan bersikap sopan kepada Anda. Kakak senior, adik-adik seperguruan, jangan gegabah. Kalian bukan tandingannya. Kekuatan kami mungkin bukan yang terbesar, tapi kami juga bukan pengecut. Dia praktis. Mengencingi kepala kami. Kakak senior, bagaimana kita bisa menoleransi penghinaan ini? Orang-orang di bawah peringkat 300 kabupaten berani berbicara begitu sombong. Baiklah. Hari ini jika ada di antara kalian yang bisa bertahan 3 ronde melawan saya, maka saya akan mengakui kalian bukan pembohong. Ayo. Apakah kalian hanya menggelitik saya? Ayo. Saya katakan sekarang bahwa murid-murid Buddha Batu semuanya sampah. Apakah ada yang lain yang keberatan? Jangan bicara terlalu cepat. Xiaowan sama sekali tidak. Ayah, kenapa? Aku seharusnya hanya berdiri dan menonton. Dia menghina rekan-rekanku. Apakah kamu lupa mengapa kamu awalnya mulai berlatih seni bela diri? Sekarang kamu petarung berkualitas. Kamu harus mengerti apa yang kamu
perjuangkan. Tentu saja itu untuk melindungi kedamaian desa keluarga Chen. Ayah, Ada apa-apakah kalian takut bertarung? Baiklah, kalian semua satu persatu. Jilat ujung sepatuku sampai bersih. Dan saya akan mengampuni nyawa kalian. Bagaimana? Qin Guodong. Jika aku tidak pernah di hadapan leluhurku, bersumpah bahwa aku tidak akan pernah mengangkat tinjuku melawan penduduk desa keluarga Chen, aku akan membuatmu membayar hutang darahmu. Kalian semua digabungkan. Bahkan tidak seujung jari murid saya. Bisakah kalian bandingkan dengan kakak senior? Saya pikir Anda sebaiknya bubar saja di sini dan pulang untuk bertani. Sombong. Saya akan menerima tantangan ini. Kamu hanya seorang tua renta. Apakah kamu tidak takut saya akan mengirimmu untuk bertemu nenek buyutmu dengan satu pukulan? 20 tahun yang lalu saya mengalahkan Anda. Dan Anda kehilangan ketenaran serta reputasi Anda. Sekarang Anda tidak lebih dari seorang lelaki tua tanpa apa-apa. Apalagi yang harus Anda rugikan? Baiklah. Kalau begitu hari ini, ambil juga nyawa tua saya ini. Saya memberitahu Anda. Selama saya hidup di dunia ini 1 hari saja, saya tidak akan pernah membiarkan The siapapun film was untuk menindas translated murid-murid saya. and Ayo, narrated by M. pukul Media. saya di sini. Guru, Generasi baru melampaui yang lama. Orang tua bangka, kamu seharusnya berlutut di lantai dan memanggil saya kakek dengan keras. Jangan pukul saya. Orang tua bangka saya benci. Anda bisa bilang saya tidak berguna. Tapi murid-murid saya tidak. Mereka hanya tidak memiliki kondisi yang lebih baik atau kesempatan yang lebih baik. Saya selalu percaya. Xiao Wen. Dia adalah yang terbaik di dunia. guru, Chen Xiaowan. Mantra macam apa yang kamu gunakan pada gurumu? Sampai membuatnya begitu bingung. Kematian sudah dekat, namun dia masih membelamu. lepaskan guruku. Jika tidak aku, pastikan kau mati tanpa kuburan. Di panggung seni bela diri ini, tidak ada orang ketiga yang diizinkan ikut campur, kecuali orang tua bangka ini. Secara pribadi mengakui kekalahan. Apakah kamu melihat dengan jelas sekarang? Kamu sekarang menderita siksaan tanpa akhir. Dan murid kesayanganmu Chen Xiaowan tidak berdaya untuk membantu. Melihatmu menderita siksaan. Dan martabatmu terinjak-injak. Xiaowan. Hai Xiaowan. Guru, Adalah yang terbaik di dunia. Begitu keras kepala dan tidak bertobat. Kalau begitu saya akan mengirimmu ke kematianmu. Selamat Chen Xiaowan. Anda telah memenangkan gelar nomor 1 di bawah langit. Selamat telah menjadi nomor 1 di bawah langit. Ini adalah spanduk yang dipersembahkan kepada Anda oleh kabupaten. Guru besar dari ibu kota provinsi sedang dalam perjalanan. Mereka akan segera tiba. Ini adalah para pejabat dari kantor guru besar wilayah. Sekarang seharusnya tidak ada keraguan kan? sepertinya di bawah Buddha Batu, sebuah keajaiban benar-benar telah terjadi. Sejak saat pertama kali aku melihatmu, aku tahu. Namamu suatu hari nanti akan mengguncang dunia persilatan. Xiaowan. Kamu adalah sekolah seni bela diri kami. Burung Phoenix emas yang telah terbang. Xiaowan, kamu berhasil. Kamu adalah kebanggaan ayahmu. Sekarang, bisakah ketidakbersalahanku dibuktikan? Aku Chen Xiaowan bersikap dengan integritas dan kejujuran. 4 karakter di spanduk ini. Aku nomor 1 di bawah langit. Masih ada sepertiga dupa yang tersisa. Dan skor nasional masih dihitung. Bagaimana kamu sudah bisa menyerahkan spanduk kejuaraan? Bukankah itu sedikit terlalu terburu-buru? Apakah kamu meragukanku? Ini adalah spanduk yang saya diperintahkan oleh atasan untuk mengantarkan. Mungkinkah ini salah? Guru besar wilayah, jangan khawatir. Hanya saja hasil ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana kalau begini? Saya punya nomor telepon guru besar provinsi. Bagaimana kalau kita menelepon beliau? Minta guru besar provinsi verifikasi langsung. Baiklah, saya akan menelepon sekarang. Tunggu. Jika guru besar provinsi secara pribadi mengkonfirmasi bahwa aku nomor 1 di bawah langit, aku ingin kau meminta maaf kepada guruku dan rekan-rekan muridku. Tidak masalah, tapi jika kamu tidak. Bukan hanya kamu dan ayahmu harus keluar dari desa keluarga Chen, tapi Buddha Batu dan murid-muridnya harus keluar dari dunia persilatan semua. Baiklah, Halo. Halo, saya dengar yang memecahkan rekor dunia dan menjadi nomor 1 di bawah langit berasal dari kota Anda. Selamat, itu benar. Seniman bela diri itu juga jenius langka 10.000 tahun sekali. Ini bukan hanya kebanggaan provinsi kita. Kebanggaan, tetapi juga kebanggaan Sia Agung kita. Saluran telepon sedang sibuk. Sudahlah. Pertama, mari kita gantung spanduk kejuaraan.
Di rumah Chen Xiaowan. Tunggu. Ini adalah bukti bahwa Chen Xiaowan menggunakan zat terlarang selama kompetisi, mengonsumsi zat terlarang di lapangan, dan disponsori oleh individu kaya. Kau membawa bendera nomor 1 di dunia kepadanya. Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari itu? Apel. Guru, dia memfitnahku. Aku tidak minum obat apapun. Aku juga tidak disponsori. Saya menjamin dengan reputasi Xia Agun. Sekolah seni bela diri nomor 1. Chen Xiaowan sama sekali tidak mungkin punya kekuatan nomor 1 di bawah langit. Paling-paling, dia adalah nomor 1 di antara yang tidak berguna. Nomor 1 di bawah langit dari desa Chen. Informasi ini tidak mungkin salah. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Spanduk kejuaraan ini, tentu saja, untuk saya. Saya baru saja menginjak-injak gurunya. Dan sesama murid. Dia bahkan tidak berani mengeluarkan suara. Orang seperti itu adalah nomor 1 di bawah langit. Apakah kamu percaya? Tepat sekali. Murid saya adalah seorang yang muncul sekali dalam Xiabat. Anak ajaib seni bela diri. Memenangkan kejuaraan seni bela diri adalah suatu kepastian. Saya menyarankan Anda untuk segera berikan spanduk kejuaraan kepada murid saya agar Anda tidak menyesal nanti. Membuat guru besar Provinsi Marak. Jabatan resminya tidak akan aman. Apakah ini benar-benar Chen Guodong? Ini adalah masalah serius. Kita sama sekali tidak bisa membuat kesalahan. Kau bisa mengambil spanduk itu, tapi kau tidak bisa mengambil kekuatan nomor 1 di bawah langit. Semua orang di dunia tahu bahwa kamu tidak berguna dan sampah. Hanya ayahmu yang di sana berbicara omong kosong. Benar, kalian berdua orang tidak berguna. Sekarang cepatlah dan keluar dari desa keluarga Chen. Su Jiacheng, miliarder di Xia Agung, telah tiba. 1 pedang pembunuh naga. 200 tal batangan emas, 1 villa gunung sungai, 200 pil abadi dan 60 juta uang tunai. Berapa nilai hadiah-hadiah ini? Pedang pembunuh naga ini bisa dikatakan unik di dunia. Impian semua seniman bela diri. Ini adalah sesuatu yang bahkan uang tidak bisa membelinya. Apakah semua ini untuk Chen Xiaowan? Tidak mungkin. Hai, apa kau mengirimnya ke alamat yang salah? Putraku adalah nomor 1 di dunia. Ini adalah spanduk dari kabupaten. Ini masih hangat. Ya, benar. Ini pasti telah dikirim ke tempat yang salah. Cepat ambil ini. Harta karun ke rumah kita. Tidak ada kesalahan. Saya khusus datang berkunjung hari ini. Tepatnya untuk memberi selamat Chen Xiaowan atas menjadi nomor 1 di dunia. Miliarder Su, mengapa Anda di sini? Saya dengar Chen Xiaowan memiliki reputasi buruk. Dan ayahnya masih merupakan aib yang dijauhi semua orang. Mungkin Anda harus memverifikasi lagi. Memverifikasi apa? Saya perhatikan Chen Xiaowan, dia seniman bela diri. Pada pandangan pertama di panggung seni bela diri. Saya menonton semua pertandingannya. Dan dia adalah yang paling tangguh. Bilang dia tangguh bukan berarti dia tangguh. Ketika dia bertemu putraku, dia sangat takut sampai tidak berani bergerak. Semua orang melihatnya, bukan? Bahkan jika kau orang kaya, itu tidak berarti apa yang kau katakan adalah titah kekaisaran. Seorang miliarder yang bermartabat, jika dia membuat kesalahan, itu akan sangat memalukan. Saya merekamnya. Penampilan luar biasa di semua pertandingannya. Ini adalah milik Xiaowan. Bukti bahwa dia pantas menjadi nomor 1 di dunia. Gerakannya seperti makan tutul, pukulannya seperti kilat. Ini sudah melampaui batas kecepatan manusia. Mungkinkah pencapaian seni bela diri Chen Xiaowan benar-benar begitu mendalam? Dia bertarung melawan seorang master seni bela diri 10 besar, namun dia bisa dengan mudah mengalahkan lawannya dalam 10 gerakan. Jika itu benar, dia bukan hanya sekadar yang nomor 1 di dunia, dia benar-benar seorang yang sekali dalam 10.000 tahun. Prodigi seni bela diri. Lihatlah gerakan-gerakan ini. Lihatlah tubuh ini, mengalahkan seorang master seni bela diri. Apakah kamu percaya? Saya pikir video ini sudah direkayasa. Bukan. Apa maksudmu, direkayasa? Benar sekali, miliarder Su sangat kaya untuk merekayasa video. Seberapa sulitkah itu? Kemampuan apa yang dimiliki Chen Xiaowan? Hanya seorang gadis muda biasa. Dengan mudah mengalahkan semua master seni bela diri terkemuka. Saya bilang ini tidak mungkin. Seperti yang diharapkan. Kita masih tertipu. Miliarder Su datang jauh-jauh hanya untuk menunjukkan kepada kita video palsu. Orang kaya nggak punya kerjaan lebih baik saat nganggur. Aku tahu kenapa kau berusaha keras untuk gadis jahat ini. Jadi kau yang berada di balik, yang membesarkannya. Absurd. Chen Xiaowan dan saya cuma kerja sama. Hubungan kerjasama, itu berarti kau punya niat buruk. Buat video palsu demi membersihkan nama. Tujuannya mendapat hasil baik. Untuk menaikkan harga. Foto ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Kamu
Seorang Taipan yang bermartabat untuk mengatakan kebohongan sebesar itu. Mungkin ada juga pengaruh kekuatan asing. Pasti itu kamu, Chen Xiaowan, mengkhianati negara demi kemuliaan. Bersekongkol dengan bandit, mencoba menggunakan cara ilegal untuk mengalahkan seniman bela diri Xia Agung kami. Bukankah begitu? Apa? Chen Xiaowan sebenarnya seorang pengkhianat. Cukup. Kita ini kerabat. Bagaimana kamu bisa memfitnah putriku seperti ini? Omong kosong. Aku tidak punya kerabat yang mengkhianati demi kemuliaan. Dulu kau dikalahkan oleh orang Jepang, dan sekarang kau mengirim putrimu untuk menjadi kaki tangan bandit. Beraninya kau bilang, kau adalah anggota keluarga Chen. Kau hanya memutarbalikkan fakta. Kepala desa, apalagi yang kau tunggu? Sekarang dia tertangkap basah. Dan tamu Chen Xiaowan telah menyerahkan diri. Jika kau tidak menggunakan hukum desa untuk menangani ini, aku khawatir akan sulit The meyakinkan film semua was orang. Bukankah translated begitu? and narrated Penjaga, by M. Media. bawa gadis nakal ini keluar dan berikan dia 30 cambukan. Lalu usir dia dari desa keluarga Chen. Jangan menodai olah leluhur di sini. Kepala desa, saya mohon. Hasil Xiao Wen akan segera keluar. Tolong tunggu sebentar lagi. Chen Xiaowan pakai obat di kompetisi. Hasil apa yang bisa terjadi? Pertama, tahan Chen Dahai dan pukul dia. Lihat siapa yang berani sentuh ayahku. Kau berani menentang perintah kepala desa. Aku lihat kau sudah bersama pria luar dan bersenang-senang, bukan? Xiao Wang, tidak. Desa Chen selalu hormati kepala desa. Perintahnya harus dipatuhi. Ayah, itu 30 cambukan. Tubuhmu tidak mungkin bisa menahannya. Leluhur keluarga Chen di atas. Saya dengan ini memberlakukan hukum keluarga. Ayahmu hari ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati di balai leluhur, itu karena kegagalannya dalam membesarkanmu, dan dia pantas mendapatkannya. Pengawal, Tunggu. Dupa ini akan segera habis terbakar. Tidak bisakah kau menunggu sedikit lebih lama? Tidakkah kau takut salah dalam hasil dan membuat ayahku menderita ketidakadilan tanpa hasil? semoga kau makmur. Mana ada yang tidak didukung bukti kuat. Apalagi yang ingin kau katakan? Tapi jika hasilnya diumumkan nanti, dan aku nomor 1 di bawah langit, lalu bagaimana? Kalau begitu aku rela menerima 300 cambukan dan meninggalkan desa keluarga Chen selamanya. Saya bersedia menawarkan seluruh harta keluarga saya. Saya bersedia makan tanah sambil jungkir balik di sini. Dasar sekumpulan rakyat jelata yang bodoh dan tidak patuh. Tidak ada yang percaya padamu. Namun kamu adalah yang paling menjanjikan. Jangan khawatir. Dupa hampir habis terbakar. Segera semua orang di dunia akan tahu siapa yang benar-benar terhebat di bawah langit. Cukup bicara. Pukul dia. Ayah? Hei, ayah. Putriku, gunakan saja ketigaku untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Pengecut Xia Agun. Aku akan mengajarimu untuk tidak sombong. Kau akan membayar atas hinaan pada rakyatku. Kau akan membayar karena hina ayahku. Kau hama. Seumur hidupmu, kau akan merangkak di tanah. Gemetarlah, kau enjing. Ini adalah kekuatan sejati prajurit Xia Agung. Seperti yang diharapkan dari Guodong, pertarungan itu sangat memuaskan. Kau punya sedikit keahlian, tapi hari ini, akhirmu telah tiba. 10 tahun yang lalu, kau mengkhianati paman keduaku. Jadi, apa kau mencoba menyergapku hari ini juga? Kau hanya anak kemarin sore. Untuk mengalahkanmu, aku baku tak butuh senjata tersembunyi. Perhatikan baik-baik. Tinju bentuk naga. Ini adalah jurus yang telah lama hilang dari keluarga Chen. Tinju bentuk naga, bagaimana bisa dia? Seorang Jepang, hanya yang terkuat yang bisa menguasainya. Seni bela diri terbaik, itu kamu. Kau mencuri seni bela diri keluarga Chen dan menawarkannya kepada orang Jepang. Kau jalan hina, pengkhianat yang ditolak leluhurmu. Kau pengkhianat bangsa. Teknik tinju ini, meski punya, keluarga Chen tak bisa mempelajarinya. Jadi lebih baik berikan semuanya kepada orang Jepang. Biarkan suamiku menunjukkan kepada kalian semua kekuatan sejati seni bela diri kuno Xia Agung. Menggunakan seni bela diri Xia Agungmu untuk mengalahkan kalian orang-orang Xia Agung. Benar-benar mendebarkan. Meskipun bajingan ini baru menguasai 30% teknik tinju keluarga Chen, kekuatannya sudah di atas Guodong. Guodong bukan tandingannya. Desa keluarga Chen kita hancur. Sepanjang sejarah, orang-orang Jepang telah mencuri dan menjarat begitu banyak harta dari Xia Agung kami. Aku tidak pernah menyangka, bahkan tinju bentuk naga keluarga Chen akan dicuri olehmu. Kau lihat, kalian para pecundang Xia Agung hanya pantas untuk diinjak-injak oleh kami orang Jepang.
Seni bela diri kuno keluarga Chen. Sekarang kugunakan ini adalah kehormatan tertinggi. Tidak tahu malu. Aku berharap bisa menguliti orang-orang Jepang ini hidup-hidup. Kau pikir kau pantas? Sebaiknya kau berlutut dengan benar. Dan menyerah. Mungkin begitu kau bisa selamat. Akui kau tidak berguna. Sesulit itukah? Prajurit Xia Agun, terlahir antara langit dan bumi, boleh berlutut kepada langit dan bumi. Boleh berlutut kepada orang tua mereka, tetapi tidak boleh berlutut kepada tirani dan penjajah. Aku rela membayar dengan nyawaku. Kematian tetaplah suatu kehormatan. Aku mengagumimu. Seseorang dengan tulang punggung seperti itu, agaknya, suara tulangmu yang remuk juga akan sangat menyenangkan. Mate, kau pecundang Xia Agun. Hentikan. Tuan Murakami. Duel putuskan menang atau kalah. Tapi bukan untuk pembantaian kejam. Di arena, hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Kau, seorang guru besar kabupaten. Apakah kau mencoba melanggar aturan ini? Dan memohon untuk pecundang ini. Guodong baru saja di konferensi seni bela diri, mulai menunjukkan bakatnya. Dia adalah pilar masa depan Xia Agun. Jika kau membunuhnya, kau bisa buat marah tokoh besar seni bela diri dan menyebabkan kerusuhan sosial. Jika kau ingin membunuh, bunuh yang terkuat. Seekor semut belaka. Bagaimana dia layak mati di tanganku? Kau ingin aku mengampuninya? Tentu saja. Dia harus menjadi anjing kami orang Jepang dan menggonggong 2 kali di sekitar olah leluhur ini. Aku ampuni nyawa anjingnya. Kau anjing Jepang. Selama aku masih bernapas, kekuatan dahsyat dari masa ke masa. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Guru besar, harapan memang ditakdirkan hancur. Hari ini, aku akan menggunakan 2 mayat ini, agar kalian semua menyaksikan betapa kuatnya seni bela diri Jepang. Sesungguhnya, Guru besar kota tiba. Apa yang terjadi di sini? Kau datang tepat pada waktunya. Pria Jepang ini mencuri seni bela diri keluarga Chenku dan sekarang berniat menggunakannya untuk mengambil nyawa putraku. Kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Jadi kau adalah guru besar kota. Bagaimana kalau kalian bertiga menyerangku bersama? Aku tidak keberatan dan menghajar kalian semua. Sebuah kontes seni bela diri seharusnya tahu kapan harus berhenti. Lagi pula, kau mencuri seni bela diri Xia Agung kami, menjadikanmu pencuri. Apa hakmu untuk begitu sombong? Pahlawan tidak dinilai dari asal-usul mereka. Yang lemah akan dikalahkan. Para pendekar Xia Agung, mereka tak kuasai seni bela diri dan perlu mengeroyok hanya untuk berani bertarung. Itu baru lelucon yang sesungguhnya. Ini sudah keterlaluan. Lihat itu. Bahkan seorang wanita pun tidak tahan untuk melangkah ke atas panggung. Kalian berdua benar-benar tak berguna. Bagaimana kalau kalian semua menyerangku bersama? Aku bisa menghadapi 100 dari kalian sendirian dan masih punya banyak sisa. Kau Lancang. Beraninya kau provokasi Xia Agun. Mati. Apa yang menjadi milik Xia Agun? Bahkan sehelai rambut pun tidak akan pernah bisa kau ambil. Kau benar-benar. Aku telah melumpuhkan teknik tinju keluarga Chenmu. Duel berlanjut. Sekarang mari kita lihat seberapa sombongnya kau. Kemari. Silomah Xia Agun. Pemenang adalah Rachel, yang kalah adalah bandit. Kau tidak lagi memiliki seni bela diri keluarga Chen. Kau hanyalah anjing tua tak berdaya yang bisa diinjak-injak. hentikan. Kau tahu siapa putranya? Jika sesuatu terjadi padanya, seluruh desa keluarga Chen kalian akan membayar harganya. Urus urusanmu sendiri, pengkhianat, curi ilmu kami, lalu serahkan ke musuh. Bagaimana ibumu bisa melahirkanmu? Kau, Jalang, dia adalah orang Jepang, pernah membantai jutaan pahlawan Xia Agung kita. Pengkhianat, kau dukung musuh, kau harus digantung, sebagai peringatan bagi yang lain. Jadi kau suka mencuri. Kalau begitu aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa mencuri lagi di kehidupan ini. Aku telah melumpuhkan fondasi seni bela dirinya. La takkan pernah bisa belajar bela diri. Bahkan satu gerakan pun tidak. Kau tahu apa yang kau lakukan? Aku hanya membantu. Rakyat Xia Agungku membalas dendam. Aku hanya melumpuhkan seorang kakek tua dari Jepang. Jangan terburu-buru. Selanjutnya, giliranmu. Serahkan tinju bentuk naga. Tinju bentuk naga telah lama hilang.
sudah hilang. Tidak ada yang bisa melakukannya lagi, keterampilan pamungkas yang hilang ini. Kalian para seniman bela diri Xia Agung, jangan berpikir mengalahkan Jepang. Kamu. Baiklah. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani. Ayah, ada apa? Matsuga Mitsuru, master terbaik Jepang. Dia. Putraku, Matsuga Mitsuru, ada di sini. Semua orang di sini akan menderita. Matsuga Mitsuru, master top Jepang. Kudengar orang ini di arena seni bela diri. Belum pernah dikalahkan. Bahkan jika desa keluarga Chen menghasilkan nomor 1 di bawah langit, aku khawatir mereka tetap tidak akan sebanding dengan orang ini. Desa keluarga Chen dalam masalah kali ini. Siapa si bodoh buta yang berani melukai ayahku? Ini aku. Duodong, Terlalu cepat. Tidak ada ruang untuk serangan balik sama sekali. Tuan Matsugami, ini hanyalah pertandingan. Xia Agun dan Jepang sudah memiliki perjanjian damai. Sama sekali tidak menghabisi ahli bela diri Xia Agun. Jangan khawatir. Aku mengendalikan kekuatanku. Aku jamin nyawanya masih utuh. Adapun sisa hidupnya, aku khawatir dia hanya bisa nyaris bertahan hidup. Bukankah kita seharusnya bertanding? Aku akan hadapi desa keluarga Chen. Setiap orang, kujamin semua yang naik panggung akan berharap mereka mati. Siapa selanjutnya? Bahkan Guodong tidak bisa mengalahkannya. Jika kita maju, itu seperti melempar telur ke batu. keluarga Matsugami telah ahli bela diri sejak zaman kuno. Mereka memiliki warisan 1000 tahun. Aku dengar anak-anak mereka mulai berlatih seni bela diri pada usia 3 tahun. Kita sama sekali bukan tandingannya. Tuan Matsugami, kau jelas jadikan pertandingan ini alasan membantai rakyat Xia Agung kami. Jika kami tidak menandatangani perjanjian damai itu, aku pasti akan membantai seluruh desa keluarga Chenmu. Tidak menyisakan siapapun hidup. Tapi sekarang, aku mengikuti aturan pertandingan yang kau tetapkan. Apakah ada yang salah dengan itu? Atau kau takut? Kalian para seniman bela diri Xia Agun, semuanya pengecut yang tidak berani bertarung. Aku akan pergi. Aku tidak tega membunuh wanita cantik sepertimu. Jika kau memohon padaku untuk mengejarmu di depan semua orang, aku mungkin bisa memuaskanmu. Aku akan bertanding denganmu, hanya seorang guru besar tingkat kota, namun berani menantangku. Jika kau kalah, maka bawa orang-orangmu dan tinggalkan desa keluarga Chen. Jangan khawatir, kau tidak akan menang. Hari ini aku akan membuat kalian semua menumpahkan darah di aula leluhur. Guru besar macam apa ini? Rapuh seperti kertas. Kalian para seniman bela diri Xia Agun, semuanya harimau kertas. Bukankah kau secara aktif mencari mati? Aku akan mengabulkan keinginanmu. Satu lagi mencari mati. Tuan Matsugami, aku akui pencapaian seni bela dirimu jauh lebih unggul dariku. Tapi jika kau membantai kediaman keluarga Chen, Xia Agung pasti akan mengirimkan para ahli bela diri top memburumu. Aku menyarankanmu untuk tidak menyebabkan masalah lagi. Klan Matsugamiku semuanya berani dan terampil dalam pertempuran. Anggota klan kami yang bersatu bisa membantai prajurit dan rakyat jelata Xia Agun, setidaknya ratusan ribu. Apa yang terjadi pada mereka? Kalian rakyat Xia Agun hanya akan menjadi tumpukan tulang dan menjadi arwah yang meninggal di bawah pedangku. Bunuh kalian para Jepang. Desa keluarga Chenmu menghasilkan banyak barang sia-sia dan keluarga seni bela diri. Leluhurmu di medan perang juga adalah desertir yang dikutuk semua orang. Pengecut, seorang pria lebih baik mati daripada dipermalukan. Kami bukan pengecut, dan tentu saja bukan tidak berguna. Bangsa Jepang yang kecil menindas bangsaku dan menghina Grandmasterku. Bahkan jika aku menjadi hantu hari ini, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Jika satu datang, satu akan kubunuh. Hentikan. Jika sepasang datang, sepasang akan kubunuh. Matsuga Mitsuru, aku akan membuatmu membayar harganya. Kau bajingan. Untuk apa kau naik ke sana? Orang yang bahkan Godongku tidak bisa kalahkan. Bukankah kau hanya mencari mati? Orang-orang kami belum mati semua. Belum giliranmu untuk bertindak. Kakak seperguruan. Aku tidak ingin melihat siapapun terluka lagi. Aku adalah nomor 1 di bawah langit. Aku bisa mengalahkannya. Nomor 1 di bawah langit. Nomor 1 dalam melarikan diri lebih cocok. Aku tidak akan melawanmu. Aku hanya akan membuatmu merasa gembira. Sebahagia dewa. Kau,
Chen Dahai, kau benar-benar membiarkan putrimu bertarung menggantikanmu. Kalian anggota keluarga Chen benar-benar menanamkan kepengecutan itu ke dalam tulang-tulangmu, bukan begitu? Jadi kau adalah yang dari 10 tahun lalu, putri dari pecundang itu. Biarkan kau bertarung. Ketika aku mengalahkannya, aku akan membawamu ke Jepang dan menjadi milikku. Jangan pernah berpikir untuk menindas putriku. Bukankah kamu ingin bertarung? Kalau begitu aku akan melawanmu. Ayah, dengan kondisimu sekarang, kau bukan tandingannya. 10 tahun yang lalu, saya masih tidak takut pada prajurit muda Jepang The ini. film was translated 10 and tahun kemudian, narrated kamu by telah M. tumbuh Media. dewasa. Dan saya semakin tidak khawatir. Terlebih lagi, saudara sebangsa kita. Untuk melawan Jepang. Mempertaruhkan nyawa mereka. Bagaimana saya bisa berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Paman kedua, aku salah telah menekanmu sebelumnya, tapi sekarang nyawa dipertaruhkan. Kamu tetap tidak boleh memaksakan diri. Tepat sekali, kau sudah kehilangan satu lengan. Naik ke sana hanya untuk mati sia-sia. Untuk membela desa keluarga Chen. Bahkan jika saya mati, saya akan mati dengan kematian yang bermartabat. Bajingan Jepang. Mati. Akan kuberi kau 10 jurus, pecundang, dan kau tetap tidak akan bisa mendekatiku. Teknik tinju Dahai benar-benar memiliki gaya nomor 1 di bawah langit. Sayang sekali, bahwa dengan hanya satu lengan, dia tidak lagi seperti dulu. Sekarang giliranku untuk menyerang. Mengingat tekad kuatmu, meskipun terluka, aku juga akan bertarung tangan kosong, dan mengirimmu ke liang lahat. Ayah, Dulu prajurit teratas Sia Agun, sekarang dia tidak lebih dari mainanku. Katakan, prajurit peringkat terakhir Sia Agun, dan aku akan mengampunimu. Prajurit Sia Agung. Menegakkan pikiran untuk langit dan bumi. Mengamankan takdir bagi orang-orang yang hidup. Melanjutkan ajaran bijak masa lalu. Mewujudkan kedamaian lintas generasi. Tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. ini adalah teknik tinju keluarga Chen yang hilang, dahaf, setelah dikalahkan oleh Matsugami Haruno. Benar-benar memahami esensi sejatinya, ini tidak mungkin. Bagus sekali, Dahai benar-benar adalah pahlawan desa keluarga Chen kita. Bunuh dia, balas dendam untuk semua orang. Akhirnya, aku bertemu seseorang dengan kemampuan sejati. Selama 10 tahun, saya selalu merindukan untuk berdiri di hadapan kalian orang Jepang lagi. Untuk hari ini, ayahmu mengalahkanku melalui pengkhianatan. Hari ini, saya tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sudah berakhir, ayah semakin melemah dengan cepat. Ayah, dia menguras habis hidupnya untuk bertarung. Dasar ayah tidak berguna. Kau tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi kau nomor 1 dalam berpura-pura kuat. Aku menasihatimu untuk membawa si tidak berguna ini turun dari panggung. Jika tidak, mereka akan menjadi seorang yatim piatu tanpa ayah atau ibu. Dia cuma menyemprot permen. Bahkan jika Dahai pergi hari ini, dia masih akan mati sebagai pahlawan. Xiaowan adalah yatim piatu seorang martir, dan semua orang di desa akan menjaganya. Kau wanita jahat. Kau biasanya sangat jahat pada gadis nakal ini. Bukan begitu? Jadi mengapa sekarang kau mengubah nada bicaramu? Permusuhan nasional mengalahkan dendam pribadi untuk melawan kalian. Para bajingan Jepang ini, bahkan anjing-anjing desa keluarga Chen, akan bersatu dan menggigit kalian semua sampai mati. Kau Ayah, Kupikir seni bela diri keluarga Chenmu begitu kuat. Tapi itu hanya kekuatan yang memudar. Kau orang tua bangka. Kau sudah lama didera penyakit. Aku akan mengakhiri penderitaanmu hari ini. sekarang, tahap ketigamu telah tiba. Jadi dia sama sekali tidak berbohong. Dia benar-benar. Shan Xiaowan adalah nomor 1 di bawah langit. Tidak. Dia hanyalah seorang gadis muda. Gimana dia bisa juara dunia bela diri? Kau akan membayar atas perbuatanmu. Atas tiranmu. Kau akan menyesal meremehkan Sia Agung.
bahwa seorang wanita biasa bisa memiliki kekuatan seperti itu. Apa salahnya menjadi seorang wanita? Wanita bisa melawan musuh asing dan mempertahankan rumah serta bangsa mereka. Wanita bisa menegakkan keadilan, menolong yang lemah lawan yang kuat. Wanita masih bisa menjadi nomor 1 di bawah langit. Aku akan membuat kalian orang Jepang bersujud di tanah. Sekarang, berlutut dan minta maaf. Kepada ayahku dan kepada semua rakyat Xia Agung. Lalu, bawa antek-antek Jepangmu dan keluar dari desa keluarga Chen. Beraninya kau memperlakukan aku seperti ini. Apa kau tahu statusku di Jepang? Yang menang raja, yang kalah bandit. Bersujud, ini benar-benar memuaskan. Kau bocah Jepang, kau akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Ayo pergi. Mulai sekarang, aku tidak punya ibu sepertimu. Kalian orang Jepang. Jika kalian berani menginjakan kaki di desa keluarga Chen lagi, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Aku, Matsuga Mitsuru. Aku tak pernah kalah bertempur. Aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan seni rahasia Jepang kami. Tidak, aku tidak mungkin kalah. Bagaimana jika kau minum obat? Bagaimana jika semua orang menyerang bersama? Kau tetap tidak bisa menggerakkan satu jari pun dari Qian Xiaowan. Inilah semangat yang kita, keluarga Chen dari Xia Agung, harus miliki. Layak jadi nomor 1 di bawah langit. Jadi, wanita Xia Agung kami ternyata bukan orang lemah. Qian Xiaowan sendiri bisa menopang seluruh langit untuk desa keluarga Chen. Putriku, kamu adalah kebanggaanku. Xiaowan adalah kebanggaan Xia Agung. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi selain kau, tidak ada orang lain yang akan hidup. Dengar, Semua seniman bela diri, lindungilah rakyat jelata. Matsuga Mitsuru, apa kau yakin ingin melakukan ini? Tindakan berbahaya Anda akan memicu perang antara kedua negara kita. Rakyat Xia Agung dan Jepang akan sangat menderita, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan binasa di medan perang. Hentikan sekarang. Kalian orang Xia Agung memang lebih rendah dari kami. Beberapa orang itu hanya seperti menghancurkan beberapa semut. Agaknya, Kaisar juga tidak akan mengingatnya. Itu benar. Bahkan jika hari ini aku membunuh semua orang dari desa keluarga Chenmu dan membantai mereka semut, apa kau pikir Xia Agungmu akan peduli padamu? Mungkin demi yang disebut perdamaianmu, mereka akan menutup mata. "60 tahun yang lalu, klan Matsugami kami menyakiti desa keluarga Linmu. Hari ini, kejayaan leluhurku muncul kembali. Bunuh mereka. Kami sangat membutuhkan penyelamatan. Siapa yang berani begitu lancang di dalam perbatasan Xia Agungku?" The film was translated and narrated by M Media. Apa yang sedang kau lakukan? Tidak bisakah kau lihat? Aku sedang membantai prajurit super Xia Agungmu. Kalian semua anjing Jepang, letakkan senjatamu. Kau kalah dalam duel. Dan sekarang kau menyerang warga sipil biasa. Kau benar-benar tidak tahu malu, dan tidak punya hati nurani. Siapa bilang 18 generasi leluhur kami masing-masing tangannya berlumuran darah rakyat Xia Agungmu? Kami terlahir untuk membunuh. Terutama membunuh kalian orang Xia Agung. Kalian sekelompok. Hanya binatang buas. Bunuh dia. Xia Agung dan Jepang tidak bisa didamaikan. Gunakan kepalanya untuk mengenang warga desa yang tiada. Aku kirim kau ke leluhurmu sekarang juga. Bunuh. Ayo, serang di sini. Sama sekali tidak. Matsuga Mitsuru adalah master teratas Jepang dan bertanggung jawab untuk penghubung dengan Xia Agung, seorang duta perdamaian. Jika dia mati di desa keluarga Chen, Kaisar pasti akan murka dan menyulut perang dengan Xia Agung. Jika ini perang, biarlah ini perang.
Aku tidak takut. Leluhur kami dari generasi ke generasi adalah jenderal yang bertahan melawan musuh di medan perang. Untuk berperang dengan orang Jepang, semua prajurit dan bahkan warga Xia Agung tidak takut apapun dan tidak akan pernah mundur. Namun, perdamaian Xia Agungku saat ini dibeli oleh martir yang tak terhitung jumlahnya, yang menumpahkan darah mereka. Jika perang pecah lagi, itu pasti akan menyebabkan lebih banyak korban dan kerugian. Bersabarlah, angin akan tenang dan ombak mereda. Ini untuk membiarkan lebih banyak orang hidup. Bertahan. Dia menindas ayahku, menghina Xia Agungku, tidak menunjukkan rasa hormat, dan melukai rekan senegara kami. Bagaimana kau berharap aku bisa bertahan? Mereka yang kehilangan orang tercinta, bagaimana mereka bisa bertahan? Tapi kepentingan besar harus diutamakan. Kalian harus berpikir 2 kali. Persetan dengan kebaikan yang lebih besar. Yang aku tahu hanyalah nyawa dibayar nyawa. Itu hanya benar dan pantas. Jangan. Aku tahu kalian pengecut. Bahkan jika aku membunuh ayahnya, kakeknya, dan putrinya, kalian tetap hanya bisa tunduk dan menyerah pada Jepang dengan hormat dan mengantar kami keluar. Sekarang kalian mengerti. Klan Matsugami kami memiliki garis keturunan yang unggul dan berada di atas yang lain. Hidup kami jauh lebih mulia daripada hidup kalian. Kalian semut-semut dari desa keluarga Chen. Bahkan jika pemimpin aliansi berdiri di hadapanku, dia harus tetap hormat padaku. Renyahlah. Semua orang Jepang, keluar. Siapa bilang kami akan pergi? Aku belum cukup bersenang-senang. Matsuga Mitsuru, aku sudah mengampuni nyawamu. Apalagi yang kamu inginkan? Kamu sudah membuatku marah. Aku ingin semua yang hadir untuk berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Lancang. Kamu membunuh lebih dari selusin nyawa di desa keluarga Chen kami. Sekarang kamu minta maaf dari kami. Kamu hanyalah seekor binatang buas. Tepat sekali. Meminta maaf The kepada film orang was Jepang translated and adalah narrated keberuntungan by desa keluarga M Chen Media. kalian. Jika kalian menolak, aku akan membunuh 10 orang lagi untuk memuaskan diriku. Bahkan jika aku membantai seluruh desa kalian, kalian tetap tidak akan bisa melukaiku sedikit pun. Kami bisa meminta maaf, tapi berlutut tidak mungkin. Minta maaf. Mereka telah menindas kami sampai sejauh ini. Dan kami harus meminta maaf kepada mereka. Tidak ada logika seperti itu di dunia ini. Kita harus fokus pada gambaran besar. Jika orang Jepang menjadi musuh Xia Agung, mereka mungkin bersatu dengan 7 negara lain dan mengepung kota-kota kita. Begitu perjanjian damai dilanggar, sejuta pasukan musuh akan menyerbu Xia Agung. Dan kemajuan mereka tidak akan terhentikan. Takut sebelum bertarung. Apakah ini gambaran besarnya? Membiarkan mantan penjara, memasuki Xia Agung, dan membunuh rekan senegara kami. Menghina pahlawan gugur kami, mengabaikan hukum kami, dan bertindak sombong, serta mendominasi. Apakah ini yang kau sebut gambaran besar? Perdamaian diperjuangkan, bukan dimohon dengan berlutut. Xia Agung kami, sejak zaman kuno, telah menjadi bangsa yang bersemangat dan bermartabat. Lebih baik mati berdiri daripada memohon dengan berlutut. Benar, lutut orang-orang Xia Agung tidak akan pernah bertekuk lutut pada musuh. Kamu ingin kami meminta maaf? Mimpi saja. Lebih baik mati daripada menyerah. Paling buruk, aku akan mempertaruhkan nyawa tuaku. Kurasa aku sudah melihat tulang punggung rakyat Xia Agung kalian. Tapi bahkan serigala yang paling bangga sekalipun memiliki kelemahannya. Jika kelemahan itu ada di tanganku, bahkan nomor 1 di bawah langit, harus berlutut patuh di hadapanku dan menjilat sepatuku. Sialan. Ingin menyelamatkannya, coba saja. Mari kita lihat, apakah gerakanmu lebih cepat atau tinjuku yang lebih cepat. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah bilang, aku ingin kalian semua berlutut di depan kami minta maaf. Jika tidak, nyawa ayahmu mungkin tidak akan diampuni. Chen Dai melindungi pahlawan desa keluarga Chen kita. Kita tidak bisa membiarkannya binasa di tangan musuh. Apakah kau berjanji bahwa jika kami berlutut untukmu, kau akan melepaskannya? Tentu saja. Dengan semua guru besar sebagai saksi. Selama kalian semua berlutut dengan benar, satu persatu, aku akan mengampuni nyawanya. Jika berlutut bisa menyelamatkan nyawa Dahai, aku bisa. Paman kedua. Anggap saja ini untuk semua tahun-tahun ini. Aku berutang padamu. Tidak.
Bagaimana denganmu? Kau, nomor 1 terhormat di Xia Agun. Kau masih ingin martabatmu? Atau kamu ingin ayahmu hidup? Tidak, Xiaowan. Kamu tidak boleh berlutut. Kamu adalah kebanggaan Xia Agung kita. Saya hanyalah tubuh yang rusak. Kematianku tidak berarti apa-apa. Terima kasih semua, karena telah mencoba menyelamatkanku, dan tunduk kepada para bandit ini. Seni bela diriku, seni bela diri Chen Dehai, semata-mata untuk membela rumah dan bangsa. Saya telah mencapainya. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Tidak. Kamu benar-benar membunuh putraku. Mereka yang melawan Xia Agung. Sejauh apapun, pasti akan dihukum. Kamu, apa yang kamu lakukan pengawal? Bunuh dia untukku. 80 tahun yang lalu, kalian orang Jepang menyerbu tanah kami dan menyakiti rakyat kami. Hari ini darah dibalas dengan darah. Karena putramu sudah mati. Kamu bisa pergi ke neraka bersamanya. Giliranmu. Pemimpin aliansi telah tiba. Hari ini, aku berniat mengunjungi hadiah istimewa untuk nomor 1 Xia Agun, Chen Xiaowan. Aku tak pernah sangka ini akan terjadi di desa keluarga Chen. Setelah aku kembali, Kaisar akan mengirim pasukan. Xia Agung kalian akan benar-benar tamat. Pemimpin aliansi, kejadian hari ini adalah kesalahanku. Jika Xia Agung dan Jepang berperang, karena aku, meski harus mati ribuan kali, aku tak gentar. Jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Orang Jepang selalu pengecut. Selalu mencari keuntungan. Bahkan menyangkal kerabat mereka sendiri. Hanya dengan trik kecil, kita bisa mencapai efek pengekangan. Apa ini? Aku sudah menanam serangga beracun pada kalian berdua. Kalian harus, setiap 6 bulan, mendapatkan penawar dari Xia Agun. Jika tidak, 10.000 semut akan menggerogoti hati kalian, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Apakah kamu ingin membalaskan dendam putramu, atau menyelamatkan nyawamu sendiri? Pikirkan baik-baik, Ketua Sekte, sungguh taktik yang cerdik, kami terkesan. Terima kasih, pemimpin aliansi. Kalian semua tunggu saja, aku pasti akan kembali untuk membalas dendam. Hormatilah nomor 1 di bawah langit. Hormatilah nomor 1 di bawah langit.